PSG dan Napoli capai kesepakatan verbal untuk Ficha Kvaratskhelia. Berbagai laporan dari Italia yang dirangkum oleh Football Italia, termasuk informasi dari jurnalis Fabrizio Romano dan La Gazzetta dello Sport, menyebutkan bahwa para petinggi klub telah sepakat untuk transaksi yang nilainya melebihi 70 juta euro. Menurut Romano, satu-satunya hal yang masih perlu diselesaikan adalah persetujuan dari pemilik kedua tim. Gazzetta melaporkan bahwa PSG bersedia membayar sekitar 75 juta euro untuk mendapatkan jasa penyerang sayap berbakat asal Georgia tersebut. Ficha Kvaratskhelia dilaporkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Les Parisiens setelah Antonio Conte menghalangi kepindahannya ke klub ibu kota Prancis itu pada bursa transfer musim panas yang lalu. Napoli temui agen Alejandro Garnacho dan dekati Tottenham untuk Timo Werner. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Giovanni Manna, direktur olahraga Napoli, telah mengadakan pertemuan langsung dengan agen yang mewakili penyerang Manchester United, Alejandro Garnacho, serta menyelidiki kemungkinan ketersediaan Timo Werner melalui Tottenham Hotspur. Baik Sport Italia maupun Sky Sport Italia mengabarkan bahwa Manna bertemu dengan agen Garnacho di Barcelona pada hari Senin 13 Januari lalu. Menurut informasi dari Sky, perwakilan pemain tersebut telah menginformasikan kepada pihak Serie A bahwa Manchester United meminta sekitar 70 juta euro untuk Garnacho. Sport Italia menambahkan bahwa Garnacho menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Partenope, meskipun Manchester United telah menolak tawaran awal untuknya pada hari yang sama. Sky Sport juga menyebutkan bahwa Timo Werner, yang saat ini dipinjamkan oleh Tottenham Hotspur, menjadi alternatif lain bagi tim asuhan Antonio Conte. Nene Dorgles masuk daftar belanja Manchester United. Pemain internasional Mali ini memulai petualangannya di dunia sepak bola Eropa dengan bergabung ke klub raksasa Austria, RB Salzburg, pada awal tahun 2021 setelah meninggalkan Guidars FC di tanah kelahirannya. Setelah menjalani masa pinjaman sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 2,5 tahun, pemain sayap kiri ini akhirnya berhasil menembus skuad utama Salzburg. Musim perdana Nene Dorgles di Salzburg menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, meskipun ia hanya mampu menyerangkan 5 gol di Liga Utama. Di akhir tahun 2024, pemain berusia 22 tahun ini mencetak 5 gol dalam 3 pertandingan Liga secara beruntun. Penampilan cemerlang Nene berhasil menarik perhatian Manchester United, yang kini menjadikannya salah satu target transfer. Menurut laporan Fabrizio Romano, klub Premier League tersebut telah memulai pembicaraan dengan Salzburg mengenai kemungkinan transfer, baik di bursa Januari ini maupun di musim panas mendatang. Namun, kelanjutan minat United terhadap Nene akan sangat bergantung pada harga yang diajukan oleh Salzburg. Salib 3 klub, Arsenal terdepan dapatkan Martin Zubimendi. Arsenal tampaknya berada di jalur yang tepat untuk merebut tanda tangan gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi, pada musim panas mendatang. Liverpool masih menunjukkan ketertarikan terhadap pemain berusia 25 tahun ini, sementara Manchester City menjadikannya sebagai kandidat pengganti Rodri. Bahkan, Real Madrid juga ikut meramaikan perburuan, tetapi Arsenal tampaknya menjadi yang terdepan. The Gunners telah mencapai kesepakatan mengenai klausul pelepasan sebesar 51 juta pound, dan kabar dari Daily Mail menyebutkan bahwa kepindahan Zubimendi sudah hampir rampung. Meski demikian, Real tetap bersikeras untuk mempertahankan bintang mereka hingga musim panas. Namun, banyak yang berpendapat bahwa mendatangkan gelandang baru bukanlah prioritas utama meriam London saat ini. Cedera lutut yang dialami Gabriel Jesus di Piala FA akhir pekan lalu, yang memaksanya untuk absen hingga akhir musim, membuat lini depan Arsenal semakin kekurangan pemain. Mikel Arteta mengakui bahwa klub sedang secara aktif mencari pemain di bursa transfer untuk memperkuat tim, meskipun mereka terhambat oleh kendala di pasar musim dingin. CSC Fabregas sebut Como gagal dapatkan pemain incaran akibat Juventus. Pelatih Como, CSC Fabregas mengungkapkan bahwa timnya hampir berhasil mendatangkan Ivan Fresneda dari Sporting Lisbon. Namun, kesuksesan Juventus dalam rekrut Alberto Costa dari Vitória Guimarães telah memengaruhi proses transfer tersebut. Kepindahan Costa ke Juventus ternyata berdampak pada rencana Como untuk mendatangkan Fresneda. Costa sebelumnya menjadi incaran Sporting Lisbon, tetapi setelah bek kanan berusia 21 tahun itu memilih untuk bergabung dengan Juve, Sporting pun memutuskan untuk tidak melepas Fresneda, yang seharusnya bergabung dengan Como di bursa transfer musim dingin ini. Fresneda, hampir menjadi bagian dari tim kami, tetapi langkah Juventus yang melibatkan Sporting telah membuat situasi ini menjadi lebih rumit, ujar Fabregas dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan AC Milan, seperti yang dilansir dari Football Italia. Ilariani sebelumnya telah mendatangkan 3 pemain, dan kehadiran Fresneda diharapkan menjadi rekrutan keempat. Namun kini tampaknya harapan itu akan sirna. RB Leipzig batalkan peminjaman Noah Okafor akibat masalah kebugaran. Menurut laporan dari Sky Sport Italia dan Sky Sports Deutschland, hasil pemeriksaan medis yang dijalani oleh sang penyerang menunjukkan bahwa ia tidak akan segera bisa kembali ke lapangan, sehingga Leipzig terpaksa membatalkan kesepakatan yang telah direncanakan.
Noah Okafor, yang sebelumnya dijadwalkan untuk bergabung dengan status pinjaman dan opsi pembelian senilai 25 juta euro, telah meninggalkan Milan untuk menjalani tes medis pada hari Senin 13 Januari. Namun, laporan dari Philipp Hinze mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan tersebut menemukan kondisi yang membuatnya tidak bisa bermain dalam waktu dekat. Akibatnya, pemain berusia 24 tahun itu harus kembali ke Milan untuk melanjutkan proses pemulihan. Keputusan ini muncul di tengah masa sulit bagi Okafor, yang telah absen dalam 4 pertandingan terakhir Serie A akibat cedera otot. Sejauh musim ini, ia hanya berhasil mencetak 1 gol dalam 11 penampilan liga, jauh dari harapan setelah kedatangannya dari RB Salzburg pada musim panas lalu. Marco Silva bahas peluang Fulham rekrut pemain baru. Silva mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki keinginan yang besar untuk mendatangkan pemain baru ke Craven Cottage di awal tahun ini. Ia merasa bahwa performa timnya di paruh pertama musim sudah cukup memuaskan, sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan perubahan besar dalam skuad. Silva juga menekankan bahwa fokus utama timnya adalah menjaga konsistensi permainan yang telah membawa mereka ke posisi yang cukup kompetitif hingga saat ini. Namun, Silva tidak sepenuhnya menutup pintu untuk kemungkinan pergerakan di bursa transfer. Jika ada 1 atau 2 pemain yang dinilai mampu memberikan dampak instan bagi tim dan tersedia dengan kondisi yang menguntungkan, ia akan mempertimbangkan opsi tersebut. Menurut Silva, keputusan untuk merekrut pemain baru akan tetap bergantung pada kebutuhan tim secara keseluruhan dan peluang yang ada di pasar transfer. Crystal Palace bertekad pertahankan Tyrick Mitchell dari kejaran Arsenal. Ketertarikan Arsenal terhadap Tyrick Mitchell semakin menguat, dengan laporan yang menunjukkan bahwa tim pencari bakat The Gunners telah mengamati dengan cermat penampilan bek kiri tersebut. Arsenal berencana untuk memperkuat posisi bek kiri dalam skuad mereka, dan Mitchell dianggap sebagai salah satu kandidat yang menjanjikan. Namun, menurut Mick Brown dari Football Insider, yang merupakan mantan kepala pencari bakat di Manchester United dan Blackburn serta memiliki koneksi yang kuat di dunia sepak bola, kemungkinan besar Mitchell akan tetap bertahan di Selhurst Park bulan ini. Meskipun ada banyak spekulasi yang menyatakan bahwa kontrak Mitchell akan berakhir di akhir musim ini, The Eagles tidak akan mempertimbangkan tawaran untuknya bulan ini. Brown menegaskan bahwa jika Mitchell pergi, Palace akan dihadapkan pada tantangan besar untuk menemukan pengganti yang sepadan, mengingat kualitas luar biasa yang dimiliki Mitchell saat ini. Real Madrid tertarik datangkan penyerang muda berbakat. Menurut laporan dari media Spanyol, Real Madrid tengah membidik bintang muda Albacete, Christian Covane, yang telah menunjukkan performa luar biasa di tanah Spanyol. Pemain internasional Kamerun berusia 18 tahun ini bergabung dengan Albacete setelah klub tersebut mencapai kesepakatan dengan Akademi AS Nilon di Kamerun, dan awalnya ia bermain untuk tim junior. Setelah sempat tidak tampil dalam beberapa waktu, ia kini meraih popularitas yang meningkat pesat dengan mencetak 6 gol dalam 6 pertandingan untuk tim cadangan. Melihat bakatnya, ia dipanggil untuk berlatih dengan tim utama seminggu lalu dan bahkan telah melakukan debut sebagai starter awal minggu ini. Kini, ia menjadi incaran sejumlah klub elit, termasuk Real Madrid. Tim yang mengenakan seragam putih tersebut telah menanyakan tentang ketersediaannya, karena mereka memandangnya sebagai investasi berharga untuk masa depan klub. Jobe Bellingham pilih bertahan di Sunderland meski diincar Arsenal dan MU. Menurut laporan dari The Sun, Jobe Bellingham tidak memiliki niatan untuk meninggalkan Sunderland bulan ini, meskipun ada ketertarikan dari klub-klub Premier League seperti Arsenal, Manchester United, dan Crystal Palace. Jobe dilaporkan ingin mengikuti jejak kakaknya dengan beralih ke klub Eropa pada musim panas mendatang, guna melanjutkan perkembangan karirnya di luar Inggris, mirip dengan langkah yang diambil Jude saat bergabung dengan Borussia Dortmund sebelum akhirnya pindah ke Real Madrid. Jobe menyatakan kecintaannya terhadap klub dan dukungan luar biasa dari para penggemar. Ia mengungkapkan, momen seperti inilah yang membuat saya mencintai sepak bola. Dukungan dari para penggemar sangat luar biasa, saya merasakan ikatan yang sangat kuat dengan mereka, dan saya ingin hubungan ini terus berlanjut. Memilih untuk tetap di Sunderland dianggap sebagai keputusan yang bijak untuk pengembangan karirnya sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi.